kasihan melindungiku tetap, meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, di bibirnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah doa Rabu GI Hock Kim Tong. Sekalipun kita masih beribadah secara online, namun kita percaya tidak mengurangi akan segala sukacita, kerinduan, dan kesungguhan kita untuk bersekutu, memuji dan menyembah Tuhan. Mari, saya mengajak kita mengambil waktu teduh sejenak. Kita mempersiapkan hati untuk masuk di dalam ibadah doa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur 57 ayat 11 dan 12. Demikian firman Tuhan. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita membawa segenap syukur, pujian dan pengagungan kita hanya bagi kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi. Karena hanya Dia Allah yang patut ditinggikan di atas segalanya. Terpujilah Tuhan yang maha mulia, kemuliaan-Mu di tempat maha tinggi. Terpujilah Tuhan yang maha mulia, kemuliaan-Mu di tempat maha tinggi. Mari kita naikkan syukur kita. Bersyukur Tuhan, oh ku puji nama-Mu di antara semua bangsa di bumi.
kasih-Mu tak berubah, melebihi langit. Kesetiaan-Mu sampai di angkasa tinggi. Terpujilah, terpujilah Tuhan yang Maha Mulia. Kemuliaan-Mu di tempat maha tinggi. Terpujilah Tuhan yang Maha Mulia. Muliaan-Mu di tempat maha tinggi. mari dengan segenap hati nyatakan syukur-Mu kepada Tuhan. Bersyukur Tuhan, oh ku puji nama-Mu di antara semua bangsa di bumi. Kasih-Mu tak berubah, melebihi langit. Kesetiaan-Mu sampai di angkasa tinggi. Terpujilah, terpujilah Tuhan yang Maha Mulia. Muliaan-Mu di tempat maha tinggi. Terpujilah Tuhan yang Maha Mulia. Muliaan-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan-Mu di tempat maha tinggi. Mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang Maha Mulia, Maha Kudus dan Maha Pengasih. Hanya kepadamu lah kami membawa segenap syukur dan pujian kami ya Tuhan, atas segala kasih, rahmat dan anugerah-Mu. Kami sungguh bersyukur untuk kasih setia dan pemeliharaan-Mu yang selalu nyata atas seluruh hidup kami. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada sekarang. Semua semata-mata karena anugerah-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga bersyukur karena Engkau masih memberikan kesempatan di tengah segala kondisi dan situasi kehidupan kami. Di tengah pergumulan kami boleh datang beribadah di pertengahan minggu ini bersama dengan saudara-saudara seiman untuk kembali memuji, menyembah dan mendengarkan firman-Mu. Mari ya Tuhan, kiranya Engkau yang menilik setiap hati kami. Layakkan kami ya Tuhan untuk boleh datang menaikkan doa-doa syafaat dan permohonan kami. Ampuni dan kuduskan setiap hati dan pikiran kami, agar kami boleh layak untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Dan kiranya hanya belas kasihan dan rahmat-Mu yang menopang kami untuk dapat melewati setiap musim kehidupan kami. Tolonglah agar kami tetap dapat sungguh-sungguh percaya, berharap dan berserah hanya kepadamu Tuhan. Karena hanya di dalam Engkaulah ada jawaban, ada jalan keluar atas setiap masalah dan pergumulan yang kami hadapi. Berkati ya Tuhan ibadah doa kami. Kami mau serahkan hanya di dalam nama-Mu, nama yang berkuasa. Tuhan Yesus Gembala kami yang agung, kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, sungguh hanya di dalam Tuhanlah kita beroleh kekuatan untuk menjalani hari-hari kehidupan yang tidak mudah ini. Karena Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan engkau dan saya. Dia selalu menopang kita. Mari
Tetaplah berseru dan berharap hanya di dalam Yesus saja. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru, berharap dalam Yesus. Katakan, kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Kau sungguh tidak pernah meninggalkan, Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Marilah berseru dan berharap, berharap dalam Yesus. Dengan iman katakan, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Katakan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah, tak akan goyah selamanya. Puji nama Tuhan. Mari jemaat, saya mengajak kita yang pertama, mari kita tetap bersyukur di dalam segala kondisi kehidupan kita, khususnya di masa-masa sulit, di mana setiap orang mengalami pergumulan untuk menghadapi berbagai persoalan di masa pandemik ini. Mari kita tetap belajar bersyukur untuk anugerah keselamatan yang Tuhan beri. Mari kita bersyukur untuk kehidupan, nafas yang Tuhan masih anugerahkan. Mari kita bersyukur untuk keluarga kita. Mari kita berdoa untuk usaha dan bersyukur untuk usaha dan pekerjaan kita. Bersyukur untuk studi, bahkan kesehatan yang Tuhan masih beri. Dan mari kita juga belajar bersyukur untuk pergumulan yang Tuhan izinkan. Mari kita membuka suara, kita sehati menaikkan doa syukur kita. Bapa di dalam surga, hanya syukur yang kami boleh bawa ke dalam rumah-Mu. Biarlah ya Tuhan, ucapan syukur kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Karena syukur itulah yang Kau nantikan dalam kehidupan kami orang-orang yang percaya. Tuhan, kami mau bersyukur untuk segala kondisi keadaan di sekitar kami yang Tuhan Kau izinkan boleh kami lalui. Tapi kami boleh bersyukur karena kami boleh melihat tangan Tuhan yang ajaib dan dahsyat itu. Tidak pernah Engkau melepaskan kami berjuang sendiri menghadapi persoalan hidup kami, Tuhan.
Kami sangat bersyukur Tuhan untuk anugerah keselamatan yang terindah yang sudah Kau berikan dalam hidup kami. Karena itulah satu-satunya pengharapan dalam hidup kami, yaitu keselamatan yang Kau curahkan dalam hidup kami. Bagi kami Engkau cukup ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau bersyukur untuk kehidupan yang masih Kau berikan kepada kami. Untuk kami boleh tetap memiliki Tuhan di dalam hidup ini, untuk selalu mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur untuk keluarga yang Kau tempatkan di sekitar kami. Ketika kami berjuang, kami tidak seorang diri. Kami boleh memiliki keluarga yang mengasihi, sehingga kami boleh berjuang bersama-sama. Bersyukur ya Tuhan, karena Engkau begitu baik. Engkau memberikan pemeliharaan dan kasih setiamu bagi keluarga kami. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk usaha, bisnis, pekerjaan yang Tuhan masih berikan di dalam kehidupan kami. Kalau hari ini ada jemaat-Mu yang sedang bergumul ya Tuhan di dalam usaha, bisnis dan pekerjaan, tetapi biarlah kami tetap belajar melihat bahwa semuanya itu adalah rangkaian karya Tuhan dalam hidup kami, untuk kami belajar bagaimana bersyukur dalam segala keadaan hidup kami. Tuhan, kami juga bersyukur untuk studi kami, anak-anak kami. Tuhan berkati mereka. Kami bersyukur biarlah Tuhan Kau tambah-tambahkan hikmat. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk kesehatan yang Kau masih beri. Biarlah kami boleh belajar untuk bijaksana untuk menjaga dan memelihara kesehatan kami. Kami bersyukur juga ya Tuhan untuk pergumulan yang Kau izinkan. Kami percaya semuanya mendatangkan kebaikan dalam hidup kami, karena kami percaya Engkau adalah Allah yang turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami membawa segenap ucapan syukur kami, biarlah itu menjadi dupa persembahan yang berkenan di hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Mari kita pujikan ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah, Tak akan goyah selamanya. tak akan goyah selamanya. Puji nama Tuhan. Yang kedua, mari saya mengajak kita berdoa untuk kondisi dunia ini, untuk bangsa-bangsa di dalam situasi pandemi COVID-19. Kita tahu setiap bangsa, setiap negara berjuang untuk mengatasi penyebaran daripada COVID-19 ini. Setiap bangsa mengalami pergumulan di dalam berjuang untuk memulihkan kondisi ekonomi. Mari kita juga berdoa agar gereja dan umat Tuhan di seluruh dunia menjadi momen yang berharga untuk menjadi alat Tuhan menyaksikan berita Injil. Mari kita juga berdoa untuk negeri yang kita cintai, Indonesia. Mari kita berdoa untuk pemerintahan yang kita kasihi. Kita berdoa supaya para pemimpin bangsa kita diberikan hikmat bijaksana bagaimana menyikapi pemulihan ekonomi, bahkan bagaimana untuk bisa keluar dari permasalahan penyebaran COVID ini. Mari kita juga berdoa untuk masyarakat, untuk menjalankan disiplin yang ketat di dalam menjaga kesehatan. Mari kita berdoa untuk satuan tugas penanganan COVID, untuk tenaga medis, untuk uji vaksin yang dilakukan di berbagai negara, dan bantuan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. Mari kita bersehati berdoa untuk dua pokok doa ini. Bapa di dalam surga, Tuhan, di dalam ibadah doa ini kami juga mau membawa di dalam doa untuk kondisi bangsa-bangsa, setiap negara yang saat ini sedang bergumul ya Tuhan di dalam kondisi yang berat, khususnya menghadapi penyebaran COVID-19 yang tidak sampai saat ini tidak kunjung tiba. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang akan memberikan kepada setiap pemimpin bangsa hati yang selalu
bersandar kepada Engkau Tuhan. Kami percaya bahwa di dalam situasi ini ada rencana Tuhan yang indah atas setiap bangsa-bangsa dan negara. Tuhan, kami rindu. Biarlah Tuhan Kau sendiri akan memulihkan kondisi ini. Entah sampai kapan kondisi ini berakhir ya Tuhan. Tapi kami percaya waktu-Mu adalah waktu yang terbaik. Tuhan, kami berdoa agar setiap gereja, umat Tuhan di seluruh muka bumi ini menjadi satu langkah di mana Engkau ingin memakai setiap kami untuk kami juga boleh memberitakan siapakah Engkau, Tuhan Yesus Juru Selamat. Tuhan, pakailah setiap anak-anak Tuhan. Biarlah sungguh ya Tuhan, di tengah situasi ini kami boleh dipakai oleh Tuhan. Khususnya setiap umat Tuhan di berbagai belahan negara ini kami boleh dipakai oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negeri yang kami cintai, Indonesia. Tuhan, kami terus berdoa untuk pemerintahan bangsa kami. Tuhan, biarlah Engkau sendiri ya Tuhan yang akan memulihkan keadaan negeri kami. Engkau sangat tahu Tuhan penderitaan yang dialami oleh banyak masyarakat, khususnya di dalam perekonomian. Bahkan negara kami pun tidak luput ya Tuhan dari pergumulan ini. Biarlah Engkau memberikan hikmat bijaksana supaya para pemimpin bangsa kami, khususnya Bapak Presiden yang kami kasih, Bapak Jokowi, Tuhan berikan dia hikmat supaya sungguh-sungguh Tuhan dia boleh mengarahkan kebijakan yang baik, sehingga ya Tuhan negeri ini boleh mengalami pemulihan. Dan banyak orang yang menderita, khususnya kehilangan pekerjaan, Tuhan mereka juga sungguh boleh mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Tuhan, kami berdoa juga untuk uji vaksin yang dilakukan. Tuhan, biarlah Tuhan Kau menolong. Kami tahu ya Tuhan, berbagai negara sedang berlomba-lomba untuk bagaimana menciptakan sebuah vaksin yang bisa mengentaskan akan penyebaran COVID ini. Tuhan, tolong supaya semuanya menjadi satu langkah yang indah. Tuhan, topang sehingga setiap uji vaksin yang dilakukan di berbagai negara, bahkan di Indonesia, Tuhan boleh Engkau sertai dan Engkau berkati. Tuhan, sekali lagi kami mau menyerahkan juga untuk tenaga medis yang ada di garda terdepan, yang melayani masyarakat, bahkan yang memperjuangkan nyawa mereka untuk merawat dan memperhatikan mereka yang terinfeksi COVID. Tuhan, pelihara dan jagai mereka Tuhan, lindungi mereka. Dan kami menyerahkan ya Tuhan supaya sungguh Kau juga berkati Satgas untuk penanganan COVID, supaya mereka boleh dengan gesit, mereka boleh dengan tanggap untuk boleh melakukan tugas-tugas mereka sehingga penyebaran COVID di Indonesia ini boleh cepat teratasi dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita pujikan ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah, tak akan goyah, tak akan goyah selamanya. Mari kita bersama-sama juga berdoa bagi kerohanian jemaat. Kita berdoa agar di dalam situasi yang sulit ini, setiap jemaat boleh tetap bertumbuh di dalam iman. Dan bahkan di dalam kondisi sulit, tetap tidak jemu-jemu untuk berbuat kebaikan bagi sesama. Sebagai wujud iman dan kasih kepada Tuhan dan sesama, jemaat tetap dapat menjadi garam dan terang di tengah-tengah keluarga dan lingkungan yang ada. Mari kita bersama-sama berdoa untuk hal ini. Bapa di dalam surga, Tuhan, kami bersama-sama juga berdoa untuk kerohanian daripada setiap jemaat-Mu. Ya Tuhan, Kau sangat tahu di tengah-tengah kondisi yang sulit ini. Ya Tuhan, mungkin banyak jemaat-Mu mengalami keputusasaan. Bahkan mereka mulai tawar hati. Mereka mulai bertanya-tanya, di manakah Engkau ya Tuhan? Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang akan menolong, menopang
Tuhan, biarlah di dalam kondisi yang sulit setiap jemaat boleh mengalami pertumbuhan iman. Ya Tuhan, mereka boleh tetap menjalin kehidupan ibadah bersama dengan Tuhan di dalam persekutuan pribadi, di dalam saat teduh, di dalam doa dan membaca firman. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang akan menopang mereka. Tuhan, sekali lagi biar di dalam kondisi sulit pun jemaat Tuhan semuanya belajar bagaimana boleh tidak jemu-jemu untuk berbuat kebaikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena kami tahu ya Tuhan, di tengah kondisi yang sulit, mungkin kami pun juga membutuhkan pertolongan. Tapi ajarkan kami ya Tuhan, supaya kami juga belajar bagaimana untuk menolong sesama kami. Tuhan, kami berdoa supaya jemaat-Mu di tengah situasi, kondisi yang tidak mudah ini, kami boleh tetap menjadi garam dan terang bagi sekitar kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita juga berdoa bagi gereja kita GI Hokim Tong. Mari kita bersama berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan, para majelis pengurus dan aktivis, agar semua kita dapat tetap memiliki semangat untuk melayani dan memperhatikan jemaat. Mari kita juga bersama-sama berdoa untuk setiap pelayanan, baik itu melalui pembinaan-pembinaan melalui online. Mari kita bersama berdoa supaya semua dipakai oleh Tuhan untuk boleh menumbuhkan iman daripada jemaat Tuhan. Mari kita mengingat juga untuk pekan keluarga. Kita pada bulan Oktober akan mengadakan rangkaian bulan keluarga. Mari kita bersama-sama berdoa supaya sungguh Tuhan memberkati setiap acara di sepanjang bulan Oktober. Baik itu family talk yang akan diadakan oleh anak-anak, remaja, oleh pasutri dan wanita. Mari kita berdoa supaya semuanya menjadi berkat bagi setiap keluarga-keluarga besar di GII Hokim Tong. Mari kita bersama-sama berdoa untuk hal ini. Bapa di dalam surga Tuhan, kami juga bersama bersehati berdoa untuk gereja yang kami kasihi, GII Hokim Tong. Kami terus tidak jemu-jemu berdoa untuk hamba-hambamu yang kau tempatkan untuk melayani di tengah-tengah gereja ini. Berdoa untuk para majelis, para pengurus dan aktivis. Tuhan, kami rindu supaya sungguh di tengah kondisi yang tidak mudah ini, kami boleh tetap bisa memperhatikan jemaat-jemaat Tuhan. Kami boleh tetap menjaga spirit semangat kami untuk boleh mengasihi dan melayani Tuhan. Tuhan, tolonglah di dalam berbagai lini pelayanan saat ini yang setiap para pemimpin lakukan, baik itu ibadah secara online, baik itu webinar-webinar yang dilakukan melalui Zoom dan sebagainya. Tuhan, pakailah semua sarana ini untuk boleh memberkati jemaat-Mu dan menumbuhkan iman mereka. Tuhan, kami juga bersama berdoa untuk ibadah online baik di kebaktian umum maupun di dalam kebaktian doa dan juga radio Suara Indah. Tuhan, pakailah setiap sahabat-sahabat kami yang melayani, mereka yang melayani di dalam audio, di dalam rekaman, bahkan untuk para hamba-hamba Tuhan pengkhotbah, untuk WL singer, pemusik, dan masih banyak mereka yang mengambil bagian dalam pelayanan. Tuhan, berkatilah mereka supaya sungguh pelayanan GII Hokim Tong tetap boleh berlangsung di dalam pertolongan anugerah-Mu ya Tuhan, di tengah kondisi yang masih tidak ideal ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk pekan keluarga yang akan diadakan di bulan Oktober. Seluruh rangkaian persiapan bulan keluarga ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan untuk setiap bagian yang akan mengisi acara, khususnya ya Tuhan, di dalam setiap hari Sabtu akan diadakan family talk. Tuhan, berkati setiap anak-anak, remaja, pasutri, wanita, dan semua yang mengambil bagian supaya semuanya menjadi berkat di dalam pelayanan secara online ini. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian kita, Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah, Tak akan goyah, tak akan goyah.
selamanya. Mari yang terakhir, kita akan bersama-sama mengambil waktu pribadi untuk berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Berdoa untuk pergumulan kita. Ada banyak hal yang kita mungkin ingin sampaikan kepada Tuhan melalui doa, melalui permohonan. Mari kita bersama-sama berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Mungkin ada banyak tetesan air mata. Mungkin ada banyak pertanyaan yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Mari kita bawa kepada Tuhan. Di dalam doa hening sejenak ini, mari kita datang berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami. Kami percaya Tuhan, Kau telah mendengar setiap seru doa kami. Biarlah Engkau berkenan ya Tuhan, di dalam kehendak rancangan-Mu, waktu-Mu, dan cara-Mu yang terindah. Engkau akan berkarya dalam hidup kami. Setiap lutut yang mulai goyah, Tuhan Kau kuatkan. Setiap hati yang hancur, Tuhan, Engkau pulihkan. Dan biarlah ya Tuhan, kami serahkan seluruh doa pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Pegang tangan kami Tuhan, jangan pernah lepaskan. Dan kami percaya Tuhan, kami hidup di dalam kemenangan iman. Sekalipun mungkin kami belum memperoleh jawaban doa itu, tapi kami percaya Tuhan, Engkau sanggup bekerja, memberikan jalan keluar yang terbaik dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami membawa seluruh doa syafaat kami. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur saat ini kita bisa mengambil bagian di dalam ibadah doa dan juga merenungkan kebenaran firman. Mari sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang berjudulkan tak jenuh berbuat baik, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur untuk anugerah demi anugerah yang Kau limpahkan bagi kami. Bahkan di tengah situasi yang paling tidak ideal, kami boleh merasakan anugerah dan kebaikan Tuhan itu. Demikian juga pada hari ini, di dalam kesempatan yang baik, kami boleh beribadah doa dan juga sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya dengan kerendahan hati kami siap membiarkan hati kami ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan juga hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan urapi, agar apapun yang disampaikan semuanya berasal daripada Tuhan sendiri dan menjadi berkat menggugah hati setiap kami. Terpujilah Bapa di sorga, kami berdoa, berserah dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tema perenungan yaitu tak jenuh berbuat baik. Diambil dari 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-13. Demikian bunyi sabda Tuhan. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Saya ulangi. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Saya ingin mengawali perenungan firman hari ini dengan mengisahkan sebuah kisah nyata yang terjadi pada tanggal 8 September 1860. Di mana di sana terjadi sebuah kecelakaan menimpa kapal Lady Elgin. Kapal penumpang itu karam akibat bertabrakan dengan perahu pengangkut kayu. Sebanyak 393 penumpangnya terapung-apung di Danau Michigan yang sedingin es. Di sana ada seorang mahasiswa bernama Edward Spencer. Dia berjuang untuk melakukan pertolongan kepada para korban. Ia terjun ke dalam air berulang kali dengan sebuah tali diikat di pinggangnya. Melawan arus
untuk mencapai para korban. Ia berhasil menyelamatkan 17 penumpang selama lebih dari 6 jam. Sampai akhirnya ia kelelahan dan pingsan. Ketika ia sadar, ia tidak bisa berdiri lagi. Selama sisa hidupnya, Edward tidak bisa lepas dari kursi roda. Mengalami kelumpuhan total yang membuat dirinya tidak bisa melakukan apapun. Nah, bertahun-tahun kemudian, seseorang bertanya kepada dia, apa yang paling diingatnya pada malam yang naas itu? Lalu Edward menjawab, yang jelas, tidak seorang pun dari 17 orang yang ditolongnya itu datang kepada dirinya dan mengucapkan terima kasih. Tidak ada yang berkata terima kasih kepada dirinya. Padahal dia sudah berkorban. Padahal dia sudah habis-habisan. Padahal dia sudah menolong banyak orang. Seolah-olah perbuatan baiknya tidak diapresiasi dan bahkan tidak diingat. Kita bisa merasakan apa yang dialaminya. Tidaklah mudah menerima kenyataan saat kita berbuat baik. Bahkan kita sudah habis-habisan melakukannya. Di mana banyak hal yang sudah kita korbankan. Namun tidak ada apresiasi. Tidak diperhitungkan dan bahkan dilupakan begitu saja. Pastinya hal itu membuat kita mengeluh. Kalau begitu ngapain saya berbuat baik lagi? Sama seperti seorang ibu yang mulai lelah memberi nasihat kepada anaknya yang sudah beranjak dewasa. Yang kerap kali tidak mau mendengarnya. Padahal nasihat itu adalah baik buat dirinya. Demikian pula seperti seorang bapak yang mulai lelah dan kapok setelah sekian lama memberi bantuan kepada saudaranya yang mengalami kesulitan. Karena ia merasa kebaikannya itu telah dimanfaatkan. Hal serupa terjadi pula pada jemaat di Tesalonika. Mereka mulai lelah melakukan kebaikan karena mereka sedang menghadapi keadaan yang tidak ideal. Di mana ada beberapa jemaat telah salah menafsirkan ajaran Paulus tentang kedatangan Yesus yang kedua. Mereka melepaskan pekerjaan mereka dan hidup dari kemurahan hati jemaat yang lainnya. Dan ironisnya adalah mereka justru menyibukkan diri dengan melakukan hal-hal yang tidak berguna, yaitu mencampuri urusan orang lain di gereja, menyebar desas-desus mengenai kehidupan orang lain, sulit diatur dan berupaya untuk mengatur orang lain. Bahkan mereka mengomentari orang-orang yang tetap giat bekerja. Itu adalah sebuah tindakan yang percuma. Sebab Tuhan akan segera datang. Mereka tidak menyadari bahwa hidup mereka telah menjadi beban bagi jemaat yang lain yang tetap setia dalam pekerjaannya dan menanggung kebutuhan mereka. Maka kita bisa mengerti mengapa mereka yang sudah bekerja keras, di mana hasilnya digunakan untuk membantu mereka yang tidak bekerja, mulai lelah di dalam melakukan kebaikannya itu. Lelah mendukung mereka yang malas dan siap menghentikan semua bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Mereka merasa kebaikan yang telah dilakukan tidak ada artinya dan terkesan dimanfaatkan. Tentu saja keadaan seperti demikian membuat mereka frustasi, berkecil hati dan putus asa untuk melakukan kebaikan. Bahkan mereka mungkin terluka karena kebaikan yang telah dilakukan selama ini tampaknya sia-sia. Keadaan demikian menjadi sangat mudah bagi mereka tergoda untuk berhenti melakukan kebaikan tersebut. Untuk itulah, dalam latar belakang seperti inilah, Rasul Paulus memberikan nasihat agar mereka tidak mengambil pilihan tersebut, melainkan ia menasihati mereka. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jangan salah kaprah menangkap apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Maksud jangan jemu-jemu berbuat baik bukan berarti tidak boleh lelah. Tetapi maksudnya adalah jangan pernah menyerah untuk tetap peduli dan membantu mereka yang membutuhkan. Sekalipun itu melelahkan dan kelihatannya sia-sia. Jangan sampai kehilangan hati untuk melakukan kebaikan. Sekalipun mereka tidak menerima ucapan terima kasih atau hasil yang nyata. Paulus menghimbau kepada mereka untuk tetap dan teruslah menjadi berkat bagi orang lain dan jangan menjadi beban bagi orang lain.
Dan Paulus seolah-olah mengingatkan mereka. Sebab di antara mereka yang dibantu adalah orang-orang yang membutuhkan uluran tangan pertolongan. Oleh karena itu jangan berhenti melakukan kebaikan. Sekalipun mungkin kebaikan itu dianggap tidak ada artinya. Demikian pula kita sebagai orang percaya untuk tidak lelah melakukan kebaikan. Walau apa yang kita lakukan tidak mendapat respon yang baik dan dihargai. Karena tujuan melakukan kebaikan bukan karena saya suka dan semata demi kepuasan diri sendiri. Atau membesarkan nama baik kita. Atau karena kita ingin mendapatkan imbalan dari apa yang kita lakukan. Baik itu berupa balasan kebaikan atau kehormatan. Tetapi kita melakukan kebaikan karena kita mau memenuhi panggilan Allah. Jadi dengan kata lain, melakukan kebaikan yang kita lakukan tidak terlepas dari ketaatan kita kepada Allah. Ingatlah selalu bahwa Allah telah menyelamatkan kita oleh karena kasih karunia-Nya. Dan sama sekali di dalamnya tidak ada kontribusi kita sedikit pun. Paulus menjabarkan hal ini secara gamblang dalam Efesus pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Kita menemukan bahwa kita diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan. Oleh karena kemurahan hati Tuhan. Dan tidak ada kontribusi kebaikan yang kita lakukan sedikit pun. Namun, tidak berhenti hanya pada Allah yang telah menyelamatkan kita oleh karena kasih karunia-Nya. Di dalam ayat yang ke-10 Rasul Paulus mengatakan dengan jelas, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Menerima keselamatan bukan sekedar masuk surga dan semuanya beres. Namun bagaimana kasih karunia Allah yang menyelamatkan itu mentransformasi kehidupan kita menjadi sesuai dengan rancangan dan tujuan Allah, yaitu menjadi orang-orang yang melakukan perbuatan baik. Dengan demikian, perbuatan baik bukan sebagai syarat kita diselamatkan, tetapi sebagai sebuah buah atau bukti bahwa kita sudah mengalami keselamatan. Maka, mestinya, melakukan kebaikan bukan sekedar pekerjaan sambilan atau sebuah pilihan, boleh ya atau boleh tidak. Atau pada saat tertentu saja kita melakukannya. Melainkan seharusnya menjadi identik dan menjadi gaya hidup setiap orang percaya. Tentunya, tujuan melakukan kebaikan bukan semata meringankan beban kesusahan orang lain dan menjadi berkat bagi mereka yang menerima kebaikan. Tetapi tujuan finalnya yang terutama adalah demi kemuliaan Allah. Seperti yang Yesus katakan mengenai panggilan setiap orang percaya menjadi garam dan terang dunia. Di mana setiap perbuatan baik yang dilakukan adalah untuk memuliakan Bapa di sorga. Dikatakan di dalam Matius 5 ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Maka dengan ini kita menjadi jelas mengapa Paulus menyorot dengan tegas pentingnya untuk tidak jemu berbuat baik. Oleh karena melakukan kebaikan adalah panggilan setiap orang percaya. Melakukan kebaikan adalah sebuah ketaatan kita kepada Tuhan. Itulah sebabnya Rasul Paulus memberikan nasihat seperti ini bukan hanya kepada jemaat di Tesalonika, juga kepada jemaat di Galatia. Ia memberikan nasihat dengan nada yang hampir mirip. Dikatakan di dalam Galatia 6 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jelas sekali Paulus mengatakan bahwa setiap waktu adalah kesempatan bagi kita untuk melakukan kebaikan, menjadi berkat bagi orang lain. Demikian pula Paulus mendesak jemaat di Korintus untuk membantu jemaat di Yerusalem yang sedang mengalami penderitaan secara konkret, sesuai dengan komitmen mereka sebelumnya. Hal serupa pula Paulus sampaikan di dalam Titus pasal yang ketiga ayat yang ke-14.
Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Tidak hanya itu, Paulus pun juga pernah mengingatkan kepada para penatua di Efesus. Dia ngomong begini, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah, dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Paulus sangat concern, mendorong dan menasihati setiap orang percaya, bukan hanya giat melakukan perbuatan benar, namun juga untuk terus dan tidak pernah jemu melakukan kebaikan. Ingat, itu adalah panggilan ilahi atas setiap orang yang telah ditebus di dalam Kristus. Kebaikan dilakukan sebagai sebuah ketaatan terhadap panggilan tersebut. Maka ketika kita sadar akan hal itu, kita tidak akan pernah jemu dan lelah untuk melakukan kebaikan. Kita tidak akan lagi memikirkan apa respon yang saya peroleh ketika saya melakukan kebaikan. Apa yang akan saya peroleh, apa yang akan saya dapatkan ketika saya melakukan pertolongan kepada orang lain. Kita tidak akan lagi memikirkan hal itu. Oleh karena kita sadar, kita dipanggil untuk melakukan kebaikan menjadi berkat bagi orang lain. Dan saya akan tetap melakukannya sekalipun apa yang saya lakukan tidak mendapatkan respon yang positif dari orang yang dibantu dan menerima kebaikan tersebut. Saya teringat dengan sebuah kisah di mana ada seorang bijak masuk ke sebuah kota. Ia mengajarkan hikmat dan selalu mengucapkan berkat atau perkataan yang baik kepada orang-orang yang ia jumpai. Namun tak seorang pun yang menanggapi ajarannya dan berkat-berkatnya itu. Setelah beberapa waktu, ia menjadi objek olok-olok dan komentar sinis para penduduk di kota tersebut. Suatu hari, ketika ia sedang berjalan di jalan utama kota tersebut, sekelompok orang menghinanya. Tetapi orang itu tetap mengucapkan berkat, mengucapkan kata-kata yang baik kepada orang yang menghinanya itu. Lalu salah seorang pengejeknya berkata, "Apakah kau tuli? Kami mengataimu, kami menghinamu, tetapi kau malah membalas dengan kata-kata yang baik." Lalu orang bijak itu meresponnya, "Kita semua hanya bisa menawarkan dan membagikan apa yang memang ada pada diri kita." Demikian pula kita sebagai orang percaya, seharusnya tidak ada yang lain yang kita lakukan selain kebaikan. Sekalipun apa yang dilakukan itu kelihatannya percuma, bahkan tidak mendapatkan balasan kebaikan berupa pujian dan lain sebagainya, tetaplah berbuat baik. Karena itulah yang harus kita lakukan sesuai dengan panggilan Allah atas hidup kita. Yang kedua, mengapa kita harus giat melakukan kebaikan? Mengapa kita jangan jemu untuk terus melakukan kebaikan? Karena keteladanan Kristus sebagai pendorong yang utama. Kalau kita melihat kembali kepada konteks 2 Tesalonika, pada dasarnya Paulus sedang menyoroti adanya contoh yang tidak baik dilakukan oleh orang percaya. Mereka tidak melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan dan nyaman dengan kemalasan mereka. Untuk itulah Paulus selain dengan tegas menasihati mereka yang malas itu untuk kembali bekerja, juga di sisi yang lain, yang mengingatkan agar orang percaya yang taat kepada Allah untuk tidak terpengaruh dan mengikuti sikap mereka yang tidak menjadi teladan dan menyaksikan kehidupan yang buruk. Justru mereka harus tetap bekerja dan terus berbuat baik. Mengapa? Karena hal ini tidak terlepas dari teladan Kristus itu sendiri. Seolah-olah secara tidak langsung Rasul Paulus mengajak untuk mereka melihat kepada Kristus. Seperti dikatakan di dalam 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Dan ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik.
Paulus ingin mereka melihat kepada Kristus. Lihatlah Kristus. Dialah teladan yang sempurna. Apa itu artinya melakukan kebaikan. Kasihnya, pengorbanannya, penderitaannya telah memberikan penghiburan dan peneguhan hati untuk tidak lelah dalam melayani dan melakukan pekerjaan yang baik. Kristus telah menjadi teladan yang sempurna. Apa itu artinya melakukan kebaikan? Ia tidak lelah untuk melakukannya. Ia tetap melayani, membantu, menolong orang yang kesulitan. Sekalipun diperhadapkan dengan tantangan yang tidak mudah. Sekalipun apa yang dilakukan diresponi secara buruk, bahkan disalah mengerti mungkin. Dan bahkan mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya. Tetapi semuanya itu tidak pernah membuat dirinya berputus asa untuk melakukan kebaikan. Hingga puncaknya, ia mengorbankan dirinya di Kalvari. Ia mati tersalib. Tujuannya adalah untuk menjadi korban penebusan. Sehingga setiap orang yang percaya kepada dia mendapatkan kepastian, jaminan hidup yang kekal. Itulah kebaikan teragung yang Allah nyatakan kepada kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Ingat, Yesus melakukan semuanya itu demi menyelamatkan setiap kita adalah para pendosa. Orang-orang yang memberontak kepada Allah. Dengan kata lain, Yesus melakukan semuanya itu oleh karena kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Bukankah itu merupakan sebuah keteladanan yang agung? Apa artinya tidak lelah untuk berbuat baik? Maka kita pun seharusnya meneladaninya. Untuk tidak lelah berbuat baik. Tidak ada alasan bagi kita untuk berputus asa melakukan kebaikan. Karena kita punya modal dan model. Maksudnya apa? Kita dikatakan punya modal. Karena kita sudah mengalami kebaikan Allah yang melimpah. Kita sudah mengalami bagaimana Allah mengasihi kita secara konkret. Bahkan dengan kasih yang paling agung, dengan kebaikan yang paling sempurna. Itu keselamatan yang Tuhan berikan, yang anugerahkan kepada kita melalui Kristus yang mati dan bangkit bagi kita. Namun tidak hanya sekedar kita punya modal, tetapi juga punya model, punya contoh, punya teladan. Yaitu Kristus itu sendiri menjadi teladan apa artinya tidak lelah berbuat baik dan menjadi berkat bagi sesama, bagi orang lain. Dan ingat, kita dipanggil untuk menyerupainya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita melihat kehidupan kita secara jujur. Sudahkah kehadiran kita menjadi berkat bagi orang lain? Sudahkah hidup kita mengalirkan kebaikan demi kebaikan? Menolong orang yang kesusahan, mereka yang sedang menjerit, atau jangan-jangan ada sejuta alasan bagi kita untuk berkata, saya pun sedang susah, ngapain saya memperhatikan orang lain? Apalagi di tengah situasi krisis saat ini. Lebih mudah bagi kita untuk memikirkan diri sendiri, memikirkan kesusahan kita sendiri. Tetapi marilah kita melihat teladan daripada Kristus dan juga panggilan kita sebagai orang percaya. Kita dipanggil untuk terus berbuat baik, menebar kebaikan secara konkret, bukan sekedar teori. Sehingga hidup kita semakin mencerminkan kehidupan seperti Kristus. Bukan sebuah kehidupan yang egois, yang hanya memikirkan diri sendiri dan kepentingannya, tapi hidup yang mengalirkan kasih melalui kebaikan yang konkret yang dilakukan, dan itu menjadi berkat bagi orang lain. Saya ingin mengakhiri dengan sebuah kutipan dari seorang bernama John Wesley. Dia berkata demikian, lakukan semua kebaikan yang bisa Anda lakukan dengan segala cara yang Anda bisa lakukan. Dengan segala cara yang Anda lakukan di semua tempat yang Anda bisa lakukan. Kapanpun Anda bisa lakukan. Kepada semua orang yang Anda bisa lakukan. Selama Anda bisa melakukannya. Kiranya Tuhan menolong kita. Dan biarlah keberadaan serta kehadiran kita dimanapun menjadi berkat bagi orang lain. Karena hidup kita sedang memenuhi panggilan ilahi. Dan yang kedua, hidup kita sedang mencerminkan kehidupan Kristus.
Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami hari ini. Bahwa sesungguhnya kami dipanggil untuk tidak lelah dan tidak capek untuk melakukan kebaikan. Karena kami sadar ketika kami melakukan kebaikan, bukan sekedar kewajiban yang kami lakukan. Bukan untuk diri kami. Bukan untuk memperlihatkan bahwa kami bisa. Tapi sesungguhnya kami melakukan kebaikan sebagai panggilan yang melekat dalam diri kami. Sebagai orang-orang yang telah ditebus di dalam Kristus. Sebagai orang-orang yang sudah mengecap kasih karunia keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Dan tidak hanya itu Tuhan. Kami sadar bahwa hidup kami dipanggil untuk meneladani Kristus. Yang telah menjadi model. Apa itu artinya? Mengekspresikan kasih melalui kebaikan yang nyata. Menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar. Tuhan tolonglah kami untuk memenuhi panggilan tersebut. Seringkali kami terjebak dengan rasa lelah kami. Oleh karena kami merasa apa yang kami lakukan semuanya itu sia-sia dan tidak diresponi dengan semestinya. Tapi biarlah melalui firman Tuhan pada hari ini kami diingatkan. Bahwa ketika kami melakukan kebaikan, semata-mata bertujuan bukan untuk mendapatkan apa yang kami lakukan. Tapi untuk kemuliaan Tuhan. Untuk menyenangkan hati Tuhan. Untuk mengagungkan Tuhan. Untuk memenuhi panggilan Tuhan sebagai sebuah ketaatan kepada panggilan itu. Kiranya Tuhan di tengah situasi yang kelam ini, di tengah keadaan krisis, tidak ada alasan bagi kami untuk tetap memancarkan sebagai garam dan terang, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Sehingga hidup kami betul-betul menjadi kesaksian yang memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Bapa di sorga. Kami berdoa, berserah dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sungguh kita bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan setiap kita agar kita tidak jemu-jemu untuk berbuat kebaikan sebagai respon kita terhadap anugerah Tuhan. Mari kita nyatakan komitmen kita melalui pujian. Jadikan aku saluran berkat-Mu. Di dalam dunia yang penuh liku, banyak yang keluh kesah. Bawa terangnya ke tempat gelap itu yang susah dihiburkan. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat bagi umatnya. Beritakan tentang kasih Tuhanmu, tentang pengampunannya. Bawalah mereka kepadanya dengan saksi hidupmu. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat bagi umatnya. Mari saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah doa hari ini dengan doa berkat. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari demi hari yang Kau limpahkan bagi kami. Bahkan kami bisa mengikuti ibadah doa dari awal sampai akhir. Dan kiranya kami tidak hanya sekedar menaikkan doa, mendengar firman. Tapi tolonglah kami Tuhan, untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa dan memohon berkat yang daripada Tuhan sendiri. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dan keselamatan sejati dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan hikmat serta urapan dari Allah Roh Kudus, menyertai, melingkupi keluarga kami, usaha pekerjaan kami, studi kami dan sepanjang kehidupan kami.
dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk dan mengambil saat teduh. Tuhan memberkati kita semua.